Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, serta juga nikmat iman. Walaupun secara virtual, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian Rabuan ya, yang mungkin sudah beberapa part sebelumnya dan hari ini adalah kelanjutannya. Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. ya, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Ya. Baiklah, insya Allah pada malam hari ini kita berkesempatan bersama kembali dengan Ustaz Rishan Nur Hakim untuk melanjutkan mengenai pembahasan dari kajian Rabuan Siskes BSM yang mungkin sebelumnya bertemakan atau berjudul Sejarah Islam di Andalusia. Ya, jika mungkin dari kakak-kakak sekalian yang baru mulai mengikuti atau mungkin belum melihat secara lengkap apa yang telah dibahas sebelum-sebelumnya, boleh nanti kakak-kakak sekalian membuka YouTube dari Siskes BSMI. Untuk di situ ada record dari masing-masing dari tiap kajian part-part sebelumnya. Baik, sebelum memulai malam hari ini untuk pembahasan kita, izinkan lagi kepada saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Saldi yang insya Allah akan mendampingi kakak-kakak sekalian sebagai moderator dalam pembahasan sejarah Islam di Andalusia ini pada part 5. Ya, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya membacakan terlebih dahulu sedikit gambaran mengenai CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Baik, jadi malam hari ini insya Allah kita akan ditemani oleh Ustaz Rishan Nur Hakim, LCMA, yang mana merupakan kelahiran Bandung 5 September. Ya, alamatnya di 397 Hayan Nahda ya di Maroko. Pekerjaan dakwah dan mengajar, ya pendidikan terakhir beliau Master Studi Islam Universitas Muhammad Ferabat Maroko. Ya, status sudah menikah, sudah ada istri dan juga 2 anak. Ya, dan riwayat pendidikan Master Jurusan Studi Islam Fakultas Sastra dan Humaniora Universitas Muhammad Rabat Maroko, lulus 2018. Pasca sarjana jurusan dakwah dan kebudayaan Islam Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, program S1 jurusan dakwah dan kebudayaan Islam Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, lulus 2008. Masya Allah. Dan juga beberapa riwayat pendidikan lainnya ya Masya Allah dari pemateri kita pada malam hari ini. Riwayat pengabdian pada tahun 2021 baru-baru ini sebagai narasumber di kajian keislaman online di beberapa komunitas pengajian di Eropa seperti IC Hamburg, KMH, PM3 Munchen, dan juga PERMIIP Paris. Dan juga safari dakwah Ramadan di Jerman, di Switzerland, dan juga di Belgia, dan juga masih banyak negara-negara lainnya. Pengalaman bekerja di luar negeri juga Masya Allah. Ada owner Kelana Cahaya Tur Maroko,
pembimbing umroh halal tour Eropa dan juga jelajah jejak sejarah Islam dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, mungkin sudah tidak sabar ya kita mendengarkan kembali materi dari Ustaz. Jadi langsung saja kepada Ustaz. Ya, Ustaz bisa waktu dan tempatnya. Silahkan Ustaz, bersilahkan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kekuatan kepada kita, memberikan inayah serta kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahim tentu dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang selaras dengan apa yang Allah ridhoi dan Allah sukai. Dan ibadah salah satunya dengan silaturahim itu salah satu bukti konkret bahwa kita sedang berupaya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Terima kasih kepada moderator yang telah mengantarkan acara, Masya Allah. Ya, Mas Salas ya, dari mana? Dari Sumatera sepertinya atau Sulawesi? Dari Makassar, Ustaz. Sulawesi ya. Ada logat-logat Sulawesinya. Iya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bersilaturahim juga. Tentu saya sangat senang secara pribadi ada banyak generasi muda kita, ya, relawan-relawan muda yang turut bergabung dalam khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BSMI dan umumnya kegiatan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan sosial atau dakwah Islam di Indonesia. Karena kita tentu sangat paham bahwa sesungguhnya kolaborasi, kekompakan antara generasi yang sudah senior ya. Mohon maaf ya kalau saya sebut senior itu mungkin kalau saya sebut tanda kutip sudah sepuh. Mudah-mudahan juga itu merupakan satu kolaborasi yang jadi generasi senior kolaborasi dengan generasi muda, maka itu akan menimbulkan dan memuluskan penyebaran serta pergerakan dakwah atau pergerakan sosial. Dengan Andalusia itu sendiri, kalau saya kaitkan tentang kolaborasi ini, itu kita masih sangat ingat di pertemuan yang lalu bagaimana salah seorang pembebas Andalusia generasi pertama, yaitu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair adalah seorang sosok pembuka Andalusia yang menjadi pemimpin atau kita sebut gubernur di Afrika Utara pada saat itu. Usianya sudah cukup senior ya. Ketika menjadi wali di Afrika Utara, seluruh area Afrika Utara, itu usianya sudah lumayan sepuh. Tetapi beliau bisa merangkul berbagai macam kalangan yang usianya masih muda dan gerakannya masih sangat lincah. Nah, di antaranya adalah Tariq bin Ziyad dan kemudian banyak beberapa guru dan pengajar-pengajar yang beliau rekrut, terutama dari warga lokal yang beliau angkat.
Jadi beliau pandai melihat potensi mana yang perlu dikembangkan, dan tentu potensi yang dimiliki oleh anak muda, generasi muda itu sangat bagus. Tidak ada istilah ketika kita melihat eh, anak muda yang punya potensi, walaupun dia berseberangan awalnya terhadap misi kita, tetapi ketika direkrut maka dia akan merasa bahwa dirinya dilibatkan. Itulah yang disebut dengan kolaborasi ya. Dan Tariq bin Ziyad itu adalah warga lokal dan beliau diangkat oleh Musa bin Nusair sebagai panglima pada waktu masih muda, dan terbukti alhamdulillah beliau menjadi pembuka dan pembebas Andalusia dari segala macam kezaliman saat itu, dan menjadi salah seorang pembebas Andalusia bersama dengan Musa bin Nusair. Itu yang merupakan kolaborasi yang sangat-sangat bagus dalam sejarah, sampai kita tahu bersama dalam jangka waktu hanya 3 tahun saja itu hampir seluruh Andalusia bisa ditaklukkan dengan sempurna. Inilah yang disebut dengan, kalau saya bilang, kolaborasi ya. Alhamdulillah semangat kita insya Allah tetap terjaga untuk mengambil pelajaran dari sejarah Islam khususnya yang ada di Andalusia ini. Baik, untuk pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan sedikit mengambil pelajaran ya. Karena di awal saya sempat sampaikan kita tidak akan menganalisa secara detail atau menyebutkan secara detail rentetan sejarah, karena itu merupakan bagian dari spesialis atau sejarawan, dan tentu banyak pro kontra, baik pro kontra antara yang sejarawan Muslim ataupun sejarawan Barat. Pasti mereka punya kepentingan tersendiri, tetapi kita mengambil pihak-pihak yang objektif menilai dari sejarah itu sendiri. Dan yang paling objektif adalah dari jejak sejarah yang ada. Kalau kita sebut misalnya jembatan Cordoba yang ada di Cordoba ya, kota Cordoba, salah satu kota besar di Andalusia, itu ternyata merupakan jembatan saksi sejarah. Memang pondasi-pondasinya didirikan oleh bangsa Romawi. Tetapi kemudian pada masa kegubernuran Andalusia, gubernur Islam Andalusia, itu kemudian dibangun dengan begitu sempurna dan begitu megah serta multifungsi. Artinya saat itu dibangun dengan penelitian, dengan penuh pertimbangan, sampai akhirnya menjadi jembatan yang terindah pada masanya. Nah, kalau kita lihat jembatan yang ada di Cordoba yang melewati Al-Jadal Kabir atau sungai besar Guadalquivir, itu menyambungkan antara satu kota tua kok yang saat itu atau bahkan sampai saat ini terletak di situ Mesquita dan kota yang di seberangnya. Itu kalau kita melihat keindahannya, subhanallah, sampai sekarang dicatat sebagai jembatan yang menjadi warisan dunia atau kita sebut dengan UNESCO. Seperti apa keindahannya? Nanti akan saya perlihatkan di slide ya. Dan itu kata salah seorang geografer Muslim, Al-Idrisi, beliau mencatat bahwa detail-detail yang dipikirkan oleh salah satu gubernur Muslim Andalusia saat itu benar-benar mengadopsi atau benar-benar memperhatikan fungsi jembatan bukan hanya sebagai jembatan penyeberangan, tapi juga fungsinya sebagai satu penyimpanan atau disebut dengan irigasi. Kemudian lengkung-lengkungnya itu kurang lebih ada 17. Kalau sekarang di total berkurang 1, ada 16. Selain sebagai penyimpanan irigasi, juga di situ sebagai al-hisor itu apa ya dalam bahasa Indonesianya. Intinya tidak hanya sebagai jembatan penyeberangan, tetapi juga fungsi-fungsi lain yang merupakan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita lihat selain keindahan, jembatan itu juga bisa difungsikan sebagai irigasi. Tentu irigasi kita sama-sama tahu fungsinya untuk bisa memakmurkan pesawat-pesawat yang ada di sekitar.
Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini saya izin untuk membagikan slide ya. Saya izin untuk share screen slide. Oke. Ini yang masuk sudah ini ya, sudah slide ya. Sudah slide. Nah, Iya Ustaz, kelihatan. Oke. Baik. Nah, jadi insya Allah saat ini kita akan masuk ke era kegubernuran. Kalau saya boleh pisahkan fase-fase yang terlewati atau fase-fase pembebasan Islam di Andalusia itu kurang lebih kemarin kita sudah membahas tentang Al-Fathul Islami. Al-Fathul Islami itu pembebasan Islam. Yang unik dari istilah ini disebut dengan Al-Fathul Islami, pembebasan atau pembukaan. Jadi dibuka, gitu. Dibuka satu negeri, kemudian di situ dimasukkan spirit-spirit dan nilai Islam. Jadi bukan ihtilal. Dalam bahasa Arab itu ada ihtilal atau istiamar. Kalau ihtilal itu masuknya kolonialisme, jadi penjajahan. Namanya penjajahan berarti dia konteksnya selalu mengeruk kekayaan, menghancurkan negeri yang ada di situ dan menguasai sepenuhnya terserah menurut selera dan keinginan penguasa dan penjajah itu. Tapi dalam Islam itu selalu ditekankan bahwa dalam pembebasan Islam itu istilah yang digunakan adalah Al-Fathul Islami. Apa? Karena dari istilah ini nanti ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika masuk satu negeri, maka tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, tidak boleh menyerang wanita, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh juga membunuh orang-orang yang sudah renta. Yang jadi sasaran dari pasukan muslim itu hanyalah para orang-orang yang layak dan tercatat sebagai dalam istilah sekarang wajib militer. Jadi usianya sudah saatnya melawan musuh, dan ketika orang-orang yang uzur itu tidak boleh sama sekali disentuh dan dirusak serta diserang oleh pasukan muslim. Makanya istilah ini penting. Jadi kalau kita ingin memberikan sesuatu satu aktivitas kita, maka perbaiki dulu istilah yang benar. Istilah-istilah itu harus dibenarkan. Mengapa? Supaya nanti ketika kita melangkah, istilah ini akan menjadi pengingat kita. Ketika kita misalnya datang ke satu tempat dan ingin berdakwah, maka ingat kita ini datang untuk berdakwah. Nah, kalau kita gambarkan ke situasi kontemporer sekarang, barangkali misalnya konteks relawan, kan? Nah, konteks relawan istilah yang masya Allah bagus. Mengapa? Karena ketika orang bergabung ke misalnya BSMI, kemudian jadi relawan, ketika datang ke satu tempat, kemudian ada niat-niat yang tidak baik, ya niat-niat yang barangkali di jalan baik. Oh, kita ingat kita ini relawan. Relawan itu kan rela itu apa ya? Ridho ya. Ridho artinya ketika kita datang ke satu tempat atas nama lembaga ini, kita sebagai relawan. Artinya kita benar-benar melangkah dengan kerelaan, melangkah dengan keikhlasan, dan melangkah untuk tujuan berharap nanti kita menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah yang subhanallah bagus sekali ya. Nah, istilah ini yang kita mesti catat. Nah, kalau dalam bahasa hadis itu ada nasihat. Nasihat itu kan tidak hanya datang dari para asatidz, tapi juga bisa datang dari berbagai macam. Salah satunya yang terbesar adalah kematian. Tapi di antara cabang-cabang itu ya salah satu istilah yang bisa mengingatkan kita semua. Bisa mengingatkan kita. Makanya Al-Fathul Islami dibuka. Futuh Mekah, ada istilah pembebasan kota Mekah.
Rasulullah datang ke Mekah dari Madinah disebutnya Futuh Mekah, pembebasan Mekah. Artinya Mekah dibebaskan dari praktek-praktek syirik dan Mekah dibebaskan dari praktek-praktek penyembahan berhala, kafir Quraisy dan lain-lain, dan diganti dengan nilai-nilai Islam. Karena beliau membawa nilai Islam, maka yang dikedepankan adalah sikap-sikap yang membawa nilai-nilai dan Islam itu sendiri. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Futuh Mekah, apa kata beliau? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka fahuwa amin, dia akan aman. Ini sabda Rasulullah yang masyhur. Abu Sufyan adalah salah satu dari kafir Quraisy. Tapi Rasulullah SAW saat itu tidak membabi buta, membalas dendam, tetapi mempersilahkan orang masuk ke Abu Sufyan. Artinya apa? Artinya Rasulullah ya, mengedepankan nilai-nilai Islam dalam pembebasan itu sendiri. Maka Al-Fathul Islam ini kemudian harus diingat bahwa itulah yang disebut dengan pembebasan, membuka negeri. Jadi awali dengan membuka hati, membuka mata, membuka cakrawala dan wawasan yang ada di tempat itu untuk kemudian disinari oleh Islam, dan barulah di situ menyebarkan dakwah dan memperluas wilayah. Untuk apa? Untuk memakmurkan wilayah tersebut. Itulah Fathul Islami. Dan subhanallah, sekali lagi dengan kolaborasi Musa dan Tariq itu 3,5 tahun bisa dengan cepat menguasai, karena rata-rata ditaklukkan tidak dengan perang yang sangat dahsyat, tetapi lebih banyak dan dominan dengan perdamaian. Asul itu perdamaian ya. Perdamaian itu artinya nanti ada poin-poin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti kota Sevilla ya. Kota Sevilla, Isbilia, meskipun termasuk kota besar dan dibentengi dengan banyak pertahanan, tapi karena barangkali ya kemungkinan besar mereka melihat sikap-sikap yang ditampilkan oleh pasukan muslimin, mereka memilih untuk berdamai, karena ternyata sikap Tariq bin Ziyad dan pasukan itu benar-benar menggunakan hati. Nah, inilah kalau salah seorang pemikir muslim, dai juga mengatakan, Anda ingin melakukan musuh Anda berdakwah, itu taklukkan hatinya. Insya Allah kalau hatinya sudah takluk, apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita pinta, apa saja yang kita tawarkan, insya Allah akan tunduk pada kita. Aliful qulub, hatinya yang ditaklukkan. Ini kan juga bagi anak-anak muda. Tidak perlu ngotot ya menemui calon mertua, misalnya santai saja, taklukkan saja hatinya. Insya Allah kalau hati sudah ditaklukkan, semua akan memberikan atau menyerahkan diri. Sepertinya di Sevilla, juga di Toledo, di Malaga demikian pula, di Kanada, Cordoba. Nah, kecuali beberapa tempat yang memang mereka dalam hatinya terdapat kedengkian dan keberingasan, mereka tidak bisa ditawari dengan perdamaian. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini saya langsung mengutip saja. Jadi tadi udah ada Al-Fathul Islami, era pembebasan Islam. 92 Hijriah sampai 95 Hijriah. 3 tahun kurang lebih. Nah, pada saat ini kita akan bahas tentang bagaimana kondisi di era keguburan. Menyebutnya dengan Ahdul Wulad. Al-Wulad. Al-Wulad itu jamak dari walin. Walin itu artinya kalau kita sebut gubernur. Apa gubernur? Karena penguasa muslim saat itu di Andalus masih ada kaitan dengan kekuatan di pusat, yaitu di Damaskus. Jadi belum tidak terpisah. Makanya disebut al-wulad, al-hakim, alladhi yatbi ila al-hukm al-asli fi Damaskus. Kekuasaannya di Andalus, tetapi semua ikut ke peraturan serta garis pusat di Damaskus. Itu yang disebut dengan era al-wulad. Itu berlangsung kurang lebih 42 tahun, dan
42 tahun ini bermula dari 96 Hijriah sampai 138 Hijriah. 138 Hijriah. Berarti kurang lebih 22 tahun. Dengan 22 gubernur total. Jadi 22 gubernur dalam jangka waktu 42 tahun, pergantian yang rata-rata begitu cepat. Alasannya apa? Memang pergantian yang terjadi itu ada yang karena memang panglima dan penguasanya meninggal dunia, ada yang hanya 2 bulan, ada yang hanya 2 tahun, bermacam-macam. Tetapi yang pasti karena pergantian yang cepat itu, maka kita menganggap bahwa daerah gubernur ini, sejarawan Muslim menyebut ada 2 tingkat. Masa kegemilangan itu berlangsung kurang lebih 15 tahun. Mohon maaf, kurang lebih 27 tahun. Jadi kurang lebih 27 tahun itu masa kegemilangan. Nah, setelah itu 15 tahun kemudian baru mengalami kemunduran-kemunduran. Tentu kita tidak akan bisa membahas secara detail ya 22 gubernur ini karena seperti dalam kehidupan kita ya, yang kita ambil dan kita ajari itu biasanya yang menonjol dan prestasinya luar biasa atau sebaliknya. Kalau di kelas kan saya ingat biasanya kalau yang paling diingat oleh guru itu siapa? Yang pinter banget gitu ya, atau yang bandel banget, dia yang menonjol itu yang paling diingat. Yang biasa-biasa standar itu biasanya tidak begitu lama diingat. Yang duduk paling depan sering bertanya biasanya lebih banyak diingat, atau paling belakang dan bandel. Makanya dalam saat ini saya akan mengambil beberapa saya dari gubernur itu. Saya kenapa ambil hadis ini? Saya akan baca terlebih dahulu. Wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Ali, kepada Ali bin Abi Thalib, wallahi demi Allah wahai Ali, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberikan hidayah kepada satu orang laki-laki jika dengan perantara engkau. Jadi memberi hidayah dengan perantara engkau satu orang laki-laki, kata Rasulullah kepada Ali bin Thalib, khairun laka, itu lebih baik bagi engkau min humrinnya, atau min humrin na'am, dari unta merah, daripada unta merah. Mengapa saya simpan hadis ini di awal? Karena saya sangat terkesan sekali dengan apa yang dilakukan oleh salah satu gubernur di masa Andalusia ini, di masa Islam itu yang bernama Samah Ibnu Malik Al-Khawlani. Siapa beliau itu? Kita tidak akan membahas secara biografinya, tapi yang jelas di antara di antara salah satu gubernur yang benar-benar membuat terkesan itu adalah ketika beliau menjabat, padahal posisi beliau itu sudah tinggi, dan tentu ketika beliau menjabat pemerintahan dan posisinya paling ujung, paling tinggi, gubernur, yang terbayang adalah beliau mengangkat banyak orang atau ada bagian-bagian tertentu yang mengurus masalah, misalnya masalah penyuluhan Islam, masalah pengajian-pengajian gitu, kurang lebih kalau kita gambarkan. Tapi itu bisa saja dilakukan oleh beliau, tetapi kemudian yang dilakukan beliau tidak demikian. Itu ada, tapi beliau terjun langsung ya kepada orang-orang yang beliau dakwahi satu-satu. Sehingga dicatat dalam sejarah, beliau itu mengislamkan kurang lebih 2.000 orang tawanan. Nah, beliau ini uniknya, bisa saja beliau itu menghabisi para tawanan itu. Ketika
daerah dan misalnya ada pertempuran lalu pertempuran itu dimenangkan oleh umat Islam, bisa saja tawanan itu dibunuh atau misalnya ketika perang itu dihabisi secara brutal, bisa saja. Tetapi beliau memilih jalan lain. Beliau memilih jalan untuk mengambil tawanan itu dan beliau datangi. Apa yang beliau lakukan? Beliau mendakwahi mereka, menawarkan Islam kepada mereka dengan cara yang terbaik ya. Ada dengan hikmah, hasanah dan berdiskusi. Sampai 2.000 orang kurang lebih tawan masuk Islam. Nah, kemudian inspirasilah beliau ini dengan hadis ini. Mengapa beliau begitu melakukan itu? Karena Ali bin Abi Thalib pernah dapat wasiat. Wahai Ali, engkau memberi hidayah atau engkau membuka jalan hidayah kepada satu orang saja, itu lebih baik dari unta merah. Nah, unta merah itu unta yang paling mahal, paling bagus, paling mewah. Mungkin miliar. Sekarang kendaraan termewah apa? Nah, lebih baik dari itu. Kalau orang dapat hidayah melalui jalan kita. Nah, ini yang menjadi semangat Gubernur Sam'ah. Akhirnya beliau apa? Beliau benar-benar melakukan itu gerilya, ketawanan-tawanan sampai subhanallah. Bayangkan satu orang lebih baik dari unta merah. Bayangkan kalau sampai 2.000 orang. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi sebenarnya apa yang beliau, inspirasi beliau itu apa? Hadis ini. Hadis ini. Ini kalau kita contoh tentu bisa ya dalam berbagai, beliau itu gubernur tapi mau terjun langsung. Nah, kita juga bisa. Kita meskipun punya posisi, kita punya keahlian di satu bidang, tapi kita tetap dalam diri kita ini punya misi dakwah. Misi dakwah itu yang mengajak orang untuk memahami nilai-nilai Islam dengan baik, mengajak orang untuk mungkin bukan masuk Islam kalau sekarang itu. Hidayah itu kan umum ya, masuk Islam atau menjadi lebih baik, menunjuki jalan yang lurus. Orang masuk Islam karena kita Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi orang kalau mengajak Muslim, memberikan nasihat, kemudian Allah membukakan hati orang tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya, itu juga masuk kategori menunjukkan orang jalan yang lurus, menunjukkan orang jalan yang baik. Karena banyak kali orang, barangkali saat ini banyak orang yang enggan untuk, atau orang banyak bingung gitu, mana jalan yang sebenarnya itu. Saya kok hidupnya galau dan lain-lain. Kemudian kita datang, kita memberikan solusi. Dan solusi itu membuat dia jadi lebih baik. Maka kata Rasulullah, khairun laka min humriha. Lebih baik bagimu dari merah. Nah, Samah bin Malik ini, nah ini kalau ini temanya buku lain lagi ya. Nah, sama itu saya teruskan. Jadi beliau ini ternyata ketika kita baca sejarahnya, beliaulah yang kemudian menjadi gubernur yang diutus oleh Umar bin Abdul Aziz. Kita sama-sama tahu Umar bin Abdul Aziz itu siapa. Ya, sangat masyhur sekali. Umar bin Abdul Aziz ini Khalifah Bani Umayyah yang bisa menentukan persoalan sosial di masa itu. Disebutkan dalam sejarah ya, dalam sejarah itu tidak didapat pada zamannya itu tidak didapati orang miskin dan minta. Kenapa itu bisa terjadi? Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang soleh, khalifah yang soleh, khalifah yang punya garis keturunan dari orang soleh. Siapa? Ternyata Umar bin Abdul Aziz punya garis keturunan dengan Umar bin Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita ingat ya cerita Umar bin Khattab yang mencarikan atau siapa yang menemukan jodoh untuk anaknya. Jadi salah satu anak dari Umar bin Khattab gitu ya, beliau masih bujang dan suatu ketika Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu berjalan-jalan malam hari
bukan jalan-jalan malam hari. Jadi beliau ini melakukan inspeksi ya. Jadi benar-benar melihat langsung gimana sih sebenarnya kondisi masyarakat yang berada di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab saat itu. Dia jalan memutar dan akhirnya menemukan satu rumah yang di dalamnya ada percakapan yang sangat menarik sekali. Ya, percakapan. Di rumah itu terdengar percakapan seorang ibu yang menyuruh anaknya mencampurkan susu dengan air. Jadi si anak ini bercerita, si ibu ini memerintahkan, ya kira-kira beginilah dialognya mungkin jualan susu murni ya. Saat itu keputusan dari Umar bin Khattab menyebutkan bahwa tidak boleh dicampur. Jadi kalau jual susu murni tidak boleh dengan yang lain. Nah kemudian ibunya merasa kok sepertinya tidak ada kemajuan dalam perdagangannya. Akhirnya menyuruh anak yang perempuan itu tambah aja lah biar untungnya banyak. Nah, yang menarik jawaban anak perempuan ini adalah ibunya mengatakan begitu. Dia kan bertanya, wahai ibu, aturan dari Umar kan seperti itu, tidak boleh kita menyampur susu ini dengan yang lain. Lalu jawab ibunya, tapi Umar tidak tahu katanya. Umar tidak tahu. Kata anaknya yang sungguh mencengangkan adalah kalau Umar tidak tahu, maka warabbu Umar ya'lam. Maka tentu Tuhan Umar lebih tahu daripada Umar. Mendengar jawaban ini, percakapan Umar bin Khattab tersentuh, benar-benar tersentuh. Satu sisi bersyukur karena ada rakyat yang benar-benar memegang teguh aturan bukan karena itu aturan, bukan hanya karena itu aturan Umar. Tapi dari itu aturan harus ditaati dan kejujuran itu benar-benar berharga. Saat Umar bin Khattab langsung kemudian membawa segala macam sembako kurang lebih diambil oleh dirinya lalu kemudian mengetuk itu dan disampaikanlah sembako itu kepada dirinya dan ujung-ujungnya Umar bin Khattab kemudian menawarkan gadis itu kepada anaknya yang akhirnya anaknya taat saja pada orang tuanya ini, pada Umar bin Khattab ini. Kenapa? Karena Umar yakin bahwa ini kejujuran itu adalah hal yang mahal, sikap yang sangat mahal. Sikap yang sangat mahal dan itu salah satu menjadi perantara kita untuk sampai ke surga. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata hadis Rasulullah, jujurlah karena jujur mengantarkan ke kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Sebaliknya, jangan bohong mengantarkan pada kejelekan, dan kejelekan mengantarkan pada neraka. Dinikahkanlah akhirnya Abdullah dengan perempuan ini, dan dari perempuan tersebut menikahnya adalah salah seorang anak. Kemudian anak tersebut menikah dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz menikah dengan perempuan tersebut. Dari Abdul Aziz dan istrinya lahirlah Umar. Nah, dinisbatkanlah Umar bin Abdul Aziz. Nyambunglah ke Umar bin Khattab. Jadi dari sini kita tentu harus paham ya bahwa sesungguhnya kalau kita menginginkan keturunan yang soleh, keturunan yang jujur, maka bibitnya itu harus bibit yang istimewa, yang spesial. Umar bin Abdul Aziz lahir dari perempuan yang jujur, sangat jujur. Dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz bisa menjadi khalifah, salah satu khalifah terbaik ya, pada saat itu. Samah bin Malik al-Khawlani diutus oleh Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di Al-Andalus. Ternyata beliau itu punya visi misi yang sangat bagus, sama seperti Umar bin Abdul Aziz. Apa yang beliau lakukan? Beliau bangun masjid, beliau bangun madrasah, dan salah satu bangunan yang beliau rintis setelah berkonsultasi dengan Umar bin Abdul Aziz adalah jembatan Cordova itu, jembatan Cordova yang ada di Andalusia. Ini saya langsung kasih dulu gambar. Saya langsung saja ke sini. Biar. Nah ini Cordova. Sorry. Jadi Bapak sekalian, ternyata dari sini kita bisa memahami ya, untuk bisa
membangun satu peradaban besar, untuk bisa membangun masyarakat yang kuat, untuk bisa membangun peradaban yang bagus, itu ternyata memang tergantung dari pemimpinnya itu sendiri. Kalau pemimpinnya tidak punya visi yang jelas, tidak punya visi yang bagus, tidak mustahil tercipta jembatan seperti ini. Ini saya ambil dari internet karena yang dulu 2003 sih udah lama, 2003 ya kalau nggak salah, 2013 ya. 2013 mungkin 2013 saya ke sana, jadi foto-fotonya masih berserakan, nanti saya akan tampilkan kalau ada waktu. Ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di gambar ini bagaimana jembatan ini sejak zaman pada Gubernuran Andalusia, Gubernuran Islam dibangun sampai sekarang diperbaiki karena memang Masya Allah pemikiran futuristik dari Umar bin Abdul Aziz yang dilanjutkan atau di idenya itu oleh atau direalisasikan oleh Samah Ibnu Malik Al-Kholani. Seperti ini. Ini ya, kalau kita lihat sangat kokoh sekali ya. Lengkungnya yang paling menarik. Lengkungnya itu benar-benar kokoh kuat. Lengkungnya ada 17, jadi visi itu saya catat. Itu lengkung-lengkungnya itu 17. Derajat antar lengkung itu ini kurang lebih 50 hasta atau 50 jengkal, berarti kurang lebih lah 1,5 meter ya. Kalau kita lihatlah, itu benar-benar dipikirkan dengan matang. Ini punya air yang mengalir, tapi di situ juga irigasi. Ini yang seperti ini. Di seberang sana itu adalah Mezquita. Maksudnya adalah di situ ada masjid saat dibangun, tapi sekarang sudah berubah menjadi gereja, sudah menjadi katedral. Dan mereka tidak ingin menghapus jejak-jejak mimbar muslim karena memang untuk menjadi bukti sejarah gitu ya, mereka biarkan saja di situ. Ini yang saya ceritakan apa memang di Cordoba ini ada dua hal yang bertolak belakang gitu ya. Jadi di satu sisi kita bersedih, di satu sisi kita merasa memiliki, kita pernah memiliki kejayaan yang gemilang di tempat ini. Tapi di satu sisi ya bersedih gitu karena mengapa pada akhirnya juga tidak diperbolehkan juga walaupun sujud ya. Dan dulu saya pernah cerita, kami ketemu dengan salah seorang dokter juga, dokter siapa namanya ya, Isoh ya, dia dokter Isoh benar-benar hayat, dia dari Arab, dari Saudi, dokter muda, dan ke situ benar-benar ingin jalan menapaki sejarah Islam sengaja gitu, entah cuti entah bagaimana. Kita ketemu dengan kami di satu hostel, itu benar-benar senang sekali. Tapi dia bisa berbahasa Inggris dan istri saya berbahasa Inggris dan saya bisa berbahasa Arab. Tampak gitu di wajahnya itu, Masya Allah, senang sekali ketemu dengan kita. Ketemu saudara sampai terakhir makan di restoran saat ini, restoran Maroko ya. Datang ke situ, dia cerita, benar-benar cerita dan memotretkan kami juga di jembatan itu. Kemudian dia sampai cerita, saya sedih. Pas masuk ke situ itu sebenarnya air matanya itu campur aduk gitu, antara air mata sedih dan air mata gembira, air mata sedih dan air mata haru ya. Karena di Arab itu dalam istilah bahasa Arab, air mata itu bisa menjadi dua makna. Kalau air mata barit, air mata dingin, itu air mata bahagia, disebut dengan qurrata ayun. Kalau air matanya air mata hangat, air mata panas gitu, itu adalah air mata kesedihan. Jadi dalam bahasa itu seperti itu. Air mata saya bercampur baur antara haru dan sedih. Mengapa haru? Ya itu saya bisa melihat langsung bagaimana dulu pada era Umar bin Abdul Aziz yang melihat jembatan seperti ini, kemudian masjidnya bagus. Ya, insinyur Islam saat itu ya, As-Son'ani saat itu. As-Son'ani itu orang Son'a Yaman.
beliau membangun berbagai macam masjid yang ada di Andalusia. Ketika dia diajak oleh gubernur ke satu kota, ditaklukkan dibangunlah masjid sampai dia membangun As-San'ani ini, membangun juga masjid di Zaragoza. Banyak sekali masjid yang dibangun oleh arsitek ini ya, insinyur Islam ini As-San'ani. Dan mereka sama-sama punya prinsip begini. Mereka sama punya prinsip yang subhanallah. Prinsipnya adalah mereka ingin menjadi bagian dari sejarah yang dikenang oleh anak keturunan mereka kelak. Apa saja yang mereka miliki, mereka punya keahlian dalam arsitektur atau insinyur, mereka membangun dan menciptakan karya di situ untuk dikenang di masa depan. Salah satunya ya, itu semuanya lillah. Tapi kemudian dia ingin menjadi bagian dari sejarah. Ingat kan? Saya ingatkan kembali, ketika Tariq bin Ziyad membawa pasukan 12.000 ya, pertama kali masuk dan terjadi pertempuran di War di Barbat, itu kan 12.000, kemudian syahid 3.000, berarti 9.000 sisa. Itu rata-rata mayoritas adalah penduduk barbar. Barbar itu penduduk asli Afrika Utara, dari mulai Tunis, Aljazair, dan Maroko. Ketika terjadi itu, maka dia sudah dibebaskan lewat perang bawah di Barbat, itu lembah Barbat, terus ke Merida, kemudian ke Sevilla, Toulouse, dan lain-lain. Maka Musa bin Nusair yang belum nyebrang membawa pasukan lebih banyak, itu 18.000 pasukan. 18.000 pasukan ini mayoritasnya adalah bangsa Arab dari timur, dari Damaskus, dari berbagai macam tempat. Kira-kira apa motif mereka untuk masuk ke situ? Apakah motif mereka ingin ikut menikmati kemakmuran setempat? Bukan kemakmuran sebenarnya, karena memang masih masa fakul Islami. Di masa 3 tahun pertama itu kan masih proses pembukaan lahan wilayah. Itu apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Tempatnya juga sangat terjal. Di timur, di Damaskus, mengalami kejayaan satu. Jadi istilahnya mereka sudah sama-sama punya tempat. Nah, apa yang menyebabkan jadi lebih banyak? Sejarah mencatat bahwa motif mereka itu adalah salah satunya ingin menorehkan sejarah yang nanti bisa dikenang oleh anak. Siapa di antara kita yang tidak ingin nama kita diingat oleh anak cucu kita dengan nama, dengan tinta emas, kira-kira begitu ya. Kita kan hidup tidak lama, apalagi kita yang sudah melewati paruh 10 tahun atau 60 tahun itu, apalagi yang sudah bonus lewat 60 tahun, itu kan tidak lama lagi ya, tidak lama lagi punya sempit atau terluas, tergantung amal kita, yaitu alam kubur sebentar lagi. Nah, karena itu nama kita bisa tetap kalau kita akan sejarah yang baik untuk dikenang oleh anak cucu kita. Maka salah satu insinyur yang membangun masjid itu adalah As-San'ani, saya namanya lupa ya. As-San'ani ini tentu dari San'a, dia membangun berbagai macam masjid. Dan Umar bin Abdul Aziz dengan gubernurnya Samh Kholani membangun, dan sampai sekarang terbukti kita melihat keindahan jembatan ini, dan jembatan ini sangat kokoh sekali. Nah, jadi si dokter ini yang saya temui di Cordoba itu menangis ya, dan dia bercerita, saya ini benar-benar merasa ketika dia benar-benar mau sujud di tempat itu, tapi didekati oleh polisi. Karena saya cuma sujud aja. Sujud itu kan bagi umat Islam menjadi salah satu aktivitas kemesraan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bukti bahwa kita ini semua tidak ada apa-apanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sujud syukur, ada sujud dan lain-lain macam-macam. Itu kita sudah di muslim itu sudah menjadi hadis yang baik gitu ya. Dan dia tidak diperbolehkan di dalam, walaupun yang ironisnya adalah ketika mereka jam 7 pagi hari Ahad mereka melakukan misa, melakukan ibadah di dalam gereja tersebut. Itu ironis sekali. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih masih email-emailan, tapi belum sempat kontak lagi, dan dia akhirnya yang memberikan salah satu syair
Al-Andalus, Risaul Andalus. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu salah satu gubernur yang saya catat ya, yang saya catat dalam catatan ringan saya, bahwa beliau itulah yang akhirnya menjadi gubernur yang mendirikan Cordoba, jembatan Cordoba ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau saya urut, saya pikir tidak begitu ya, saya nggak urutkan ya. Tapi setelah itu ada seorang gubernur yang bernama Uqbah Ibn al-Hajjaj Uqbah Ibn al-Hajjaj As-Saluli. Uqbah bin Hajjaj As-Saluli. Siapa beliau itu? Beliaulah kemudian yang mengembalikan yang memotivasi kembali pasukan muslimin setelah mengalami kekalahan di perang Balad Syuhada, atau kita sebut dengan perang Poitiers. Ketika umat Islam sudah sampai ke Prancis bagian selatan, lalu ke arah barat sampai ke kota Poitiers, setelah kemudian nanti melewati Tours dan hampir sampai ke kota Paris. Nah, tapi kemudian ada salah satu penguasa Paris saat itu, penguasa Prancis ya, yang dikenal dengan keganasannya sehingga dilabeli dengan Martil, Charles Martil, yang menghadang pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Nah, ketika Abdurrahman Al-Ghafiqi memimpin pasukan sampai ke kota Poitiers itu, dihadang oleh pasukan dari Prancis, dan itulah salah satu pertempuran yang menjadi titik balik atau yang menjadi pukulan balik umat Islam sehingga tidak sampai menyerang ke kota-kota selanjutnya menuju Paris. Itulah kalau dalam catatan sejarawan Barat disebutkan bahwa seandainya Abdurrahman Al-Ghafiqi memenangkan pertempuran Poitiers ini, Balad Syuhada ini, maka tidak ragu lagi Prancis dan Eropa akan dikuasai oleh umat Islam. Dan nanti Al-Quran pasti akan dibaca dan dipelajari oleh universitas-universitas di Eropa seperti Cambridge dan lain-lain. Tapi kata mereka, umat Islam bisa dikalahkan di situ, dan akhirnya Islam tidak lagi melaju ke Prancis bagian tengah dan lain-lain. Akhirnya kan dalam sejarah disebutkan bahwa perang itulah yang membuat umat Islam kembali mundur ke wilayah Andalusia. Dan saya sempat sampaikan bahwa salah satu di antara faktor kekalahan itu adalah al-ghurur bil kamiyah, artinya terlalu banyak atau menganggap dengan jumlah 50.000. Yang kedua, banyak ganimah-ganimah, jadi kecondongannya sudah sangat, kecondongan terhadap hartanya sudah besar. Akhirnya itu yang membuat sebagian besar pasukan merasa berat, akhirnya kalah. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingat, dan Rasulullah SAW ingat bahwa beliau itu yang paling beliau takutkan bukan kefakiran, yang paling beliau takutkan adalah ketika umat Islam diberikan fitnah harta, fitnah kekuasaan. Jadi kalau fakir orang sudah bisa melawan kefakiran itu, sabar gitu ya. Tapi ketika diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, diberikan kejayaan, ujian Allah yang lain akan datang. Nah, yang penting Rasulullah khawatirkan adalah ketika orang diuji dengan kekayaan itu. Jadi pelajaran penting buat kita ketika kita diberikan kejayaan, harta dan kekuasaan, itu hati-hati, itu adalah fitnah, dan itu akan bisa menggelincirkan kalau kita tidak benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 2, kita 3 mungkin ya gubernur ini, tapi waktunya sudah habis, dan ini saya akan pungkas dulu di sini. Ini nanti ini saya akan, nah ini adalah kota Toulouse ya, kota tua Toulouse ini yang dilewati oleh
pasukan-pasukan di era masa atau di masa kegubernuran Muslim sampai ke kota Tulus. Capital of Toulouse itu sudah Prancis bagian selatan. Kali-kali sampai kurang lebih kan di awal dilakukan oleh Sam lewat Toulouse, tidak berhasil karena beliau akhirnya meninggal. Kemudian oleh gubernur yang lain, As-Saluli juga lewat situ, Al-Ghafiqi juga lewat situ. Jadi berkali-kali lewat Toulouse karena memang itu posisinya di selatan dekat dengan perbatasan Spanyol itu. Nah, lewat berkali-kali dan memang dilewati oleh orang-orang yang akan masuk ke Prancis dari Spanyol. Ini kotanya seperti ini saat ini, 2018 kurang lebih. Kita ke situ dulu dan ini mereka sedang menari-nari antara pasangan-pasangan senior yang sudah tua ya. Dan kita lihat mereka ternyata memakai pakaian-pakaian tradisional atau tradisional Toulouse itu tertutup sekali ya. Terutama ibu-ibunya, mereka menari sudah tua tapi tetap romantis dan ini musim panas ya. Petani yang sedang panen katanya dan kita lihat seperti jilbab yang dililitkan saat ini cuma tradisional. Mungkin barangkali ada juga tradisi-tradisi yang diwariskan oleh Muslim saat itu yang sampai ke kota Toulouse. Ini juga sama mereka. Ini istri saya berfoto di antara para gadis kampung, kampungnya Prancis ya. Meskipun kampung kalau di Prancis ya seperti inilah ya. Ini Toulouse kampusnya University of Toulouse kali ya. Saya lupa ini fakultas kedokteran juga kalau tidak salah. Nah, orang-orang sedang asik. Nah, seperti inilah barat bagaimana umat Islam bisa menaklukkan tempat seperti ini dan karena banyak sungai, jadi proyek-proyek mereka adalah bangun jembatan, memakmurkan bukan merusak. Ini perbedaan antara pasukan Muslim dengan pasukan seperti yang terjadi di Palestina. Kita lihat anak-anak tidak berdosa mereka bom. Kemudian di Kashmir, di Bosnia tahun 92 kurang lebih, di Chechnya dan lain-lain, semua itu benar-benar pasukan-pasukan yang brutal gitu. Pasukan Muslim tidak pernah datang ke satu kampung, satu daerah. Tujuan adalah memakmurkan sampai akhirnya seperti ini. Nah, ini dilihat dari jauh. Nah, seperti itu. Ini salah satu yang dilewati oleh pasukan-pasukan kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi, untuk pertemuan ini mungkin poin utama adalah bagaimana kita bisa menanamkan dalam diri kita berdakwah dengan cara apapun sesuai dengan skill yang kita miliki. Jangan pernah merasa bahwa kita bukan ustadz, kita bukan ahli agama. Jangan. Dakwah itu buat siapapun selama dia mengaku muslim, mukmin, menyampaikan Islam secara benar sesuai dengan pemahaman yang telah dia dapatkan. Ketika orang sudah masuk Islam, ya insya Allah akan menghargai dengan penghargaan yang sangat bagus dicatat dalam sejarah dengan catatan yang sangat baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi mungkin materi dari Ustaz Rizan Nur. Masya Allah sekali menggambarkan bagaimana cerita-cerita dan juga kondisi di sana dengan foto-foto yang buat kita ingin sekali rasanya buat melihat langsung. Ya, semoga kita semua nanti bisa diberikan kesempatan. Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri, akan dibuka sesi tanya jawab jika dari sekiranya peserta yang hadir ada yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, dari kakak-kakak sekalian, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Boleh melalui chat atau menggunakan fitur raise hand.
Saya mau nanya Ustadz. Apakah Assalamualaikum. Iya, ya silakan dokter. Ya kalau kita lihat tadi kemampuan teknologi insinyur Islam itu luar biasa ya. Iya. Pertanyaan saya itu mereka belajar dari mana? Terus mengapa sekarang kita ini ilmuwan Islam itu jauh tertinggal dengan mereka, Ustaz? Di mana kelemahan kita ini? Terima kasih. Iya. Ya, Ya, Masya baik Allah. Ustaz, mungkin apakah bisa langsung dijawab? Ya, Ustaz, silakan. Ya. Masya Allah. Pertanyaannya sangat-sangat mewah, sulit untuk dijawab sebenarnya. Ketika umat Islam saat itu, umat Islam saat masuk ke satu daerah dan mereka membawa ilmu yang mereka punya. Saya pikir para ilmuwan Muslim ini, wallahu alam ya, dari mana beliau mendapatkan ilmu-ilmu yang saya pikir dasarnya sebenarnya begini, dasar-dasar ilmu dalam Islam itu semua adalah bermuara dalam Al-Quran. Ada satu fakta dan fenomena ilmiah yang ditemukan baik dalam kedokteran, arsitektur, kemudian apalagi ekonomi dan semua perangkat-perangkat peradaban kemajuan itu semua dasarnya ada dalam Al-Quran. Ini kalau saya pahami seperti itu ya. Jadi dasarnya ada di situ, tapi detail dan teknisnya itu tentu seiring dengan perkembangan zaman. Makanya kalau saya baca sejarah, membaca keterangan dari Al-Idrisi ini, beliau menggunakan tidak sentimeter atau meter enggak ya, tapi ada istilah hasta lah gitu ya. Kalau zaman Nabi itu kan ada mud, Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud. Satu mud itu seperti apa? Ya satu ada ukuran khusus ya, segenggam ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ukuran-ukuran yang ada saat Rasulullah SAW itu diungkapkan dengan ukuran pada zamannya. Ketika mengukur waktu sholat misalnya, sekarang kan ada astronomi, kemudian ada ilmu hisab. Zaman Rasulullah ketika Al-Quran turun itu hanya dijelaskan ketika waktu subuh itu ketika yatabayyan al-khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Ketika benang putih dan benang merah itu bisa tampak jelas. Oh, berarti itu sudah masuk waktu fajar atau sudah selesai fajar. La hatta yatabayyan al-khaytul aswad minal khaytul abyad minal fajr. Jadi dasar-dasarnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Kalau saya melihat, belajar dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu, kalau yang di dalam, itu makin banyak mutiara yang muncul. Makin banyak, makin kita dari makin banyak. Dan tentu dengan ketekunan serta kalau ilmu-ilmu eksak, itu tentu dengan dengan praktek dan eksperimen. Gitu ya. Itu pasti ya, ada eksperimen, percobaan, dan lain-lain, akhirnya jadi satu teori. Nah, dasarnya tetap ada di dalam Al-Quran. Ya, muka surat Ar-Rahman misalnya kan, ada Ar-Rahman, Allama Al-Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syams wal Qamar bil-Husban, wan Najmu wasy-Syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan wal arda wada'aha lil-anam. Banyak sekali, termasuk tentang seperti misalnya ada dalam pertanian itu ada pertemuan dua benih yang dicangkok gitu ya, benih yang dipertemukan gitu ya. Yang Nabi itu ada sahabat yang yang mengkawinkan dua pohon gitu, akhirnya gagal gitu. Artinya memang ada satu sisi itu eksperimen dari para ilmuwan, tapi inspirasinya tetap berdasarkan dari Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin kalau prediksi saya. Kemudian yang kedua, mengapa pada saat ini ya faktanya bisa seperti itu ya. Tentu
saat ini kan peradaban yang menguasai dan dianggap maju itu adalah peradaban Barat, ya, peradaban yang kita anggap orang berkiblat ke sana. Sunatullahnya, ketika ada satu peradaban yang diikuti oleh banyak orang, maka apa saja diikuti oleh orang yang dalam hal ini. Dulu ketika Islam memimpin di Andalusia, orang Arab, orang-orang Eropa justru ikut ke tradisi-tradisi yang ada yang dibawa oleh Muslim. Jangan jauh-jauh ketika tahun pertama pembebasan Islam saja. Jadi berpakaiannya gitu ya, kemudian terutama akhlaknya itu ditiru. Mengapa? Karena saat itu yang menguasai adalah orang-orang Islam, dan yang mengikuti peradabannya adalah orang-orang lokal non-Muslim saat itu, dan banyak meniru gaya-gaya dan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam. Dan ini merupakan kesempatan. Bahkan bahasa Arab itu pada era dinasti Umayyah, ya, kurang lebih 100 tahun lebih, terutama di awal-awal fase setelah era gubernur, itu ada fase Banu itu gencar mengajarkan bahasa Arab, dan orang banyak yang belajar bahasa Arab karena saat itu yang memimpin adalah peradaban Muslim. Jadi bagaimana supaya ya kita berusaha untuk menjadi bangsa yang ditiru, ya, atau peradaban yang menang gitu ya, peradaban yang dibanggakan oleh siapapun. Caranya bagaimana ya? Mungkin kuncinya adalah sejauh mana manfaat yang bisa kita tebar atau yang manfaat yang bisa dirasakan oleh orang-orang dari apa yang kita lakukan. Disitulah orang akan mengikuti kita. Kalau kita ya terlepas daripada ukuran peradaban saat ini, saya pikir setiap yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia, untuk manusia, itulah nanti yang akan dicontoh oleh orang-orang, dan itu yang menjadi kebanggaan bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memang sulit dijawab ini, tapi mudah-mudahan sedikit. Jazakumullah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Apakah ya, Dr. Basuki sudah jelas ya, Dokter. Terima kasih, moderator. Ya, baik, udah waktu ya, kakak-kakak sekalian, bapak-bapak sekalian, dokter dan semuanya. Jadi kita ya untuk bisa kalau misalnya yang bunyi ustaznya langsung. Ya, baik, mungkin karena pula sesi tanya pada malam hari ini, ya, maka sekian pula acara untuk kajian rabuan kita pada malam hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Ihsanur atas materinya dan juga insight-insight-nya yang sangat luar biasa, dan juga partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, saya Muhammad Salsaldi sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan maupun dari kata maupun juga dari perbuatan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cucu nih Ustaz ya. Ada anak nih ya. Ini baru bangun. Baru bangun. Assalamualaikum semuanya. Sehat.